Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam jumpa, salam hormat saya kepada seluruh pemirsa di Satria Eragon 95 Official. Baiklah saudara pemirsa, pada kesempatan sore hari ini saya sedikit ingin berbagi, memberikan satu pemahaman dan tentunya satu, ya anggaplah seperti tutorial. Jadi ini juga dalam rangka menjawab ada beberapa komentator dari channel saya seputar bela diri ya, seputar tentang kemampuan bela diri. Jadi yang pertama, kemampuan, kecepatan dan tenaga itu sangat penting di dalam sebuah pertarungan. Jadi kebanyakan gerak itu bukan sebuah jaminan, akan tetapi ketika kita menggunakan kecepatan atau gesit kecepatan gerakan kita dengan kekuatan pukulan kita bertenaga, itu sangat, saya kira sangat penting ya. Jadi sebuah pukulan yang cepat, jadi kalau lawan satu pukulan kita harus 1 banding 4 atau 1 banding 5 ya. Kemudian dengan target lawan itu roboh. Nah, jadi kekuatan daripada pukulan, kecepatan daripada gerakan itu juga berpengaruh dari otak kita ya. Jadi otak kita ini lebih kuat kemampuannya dari semua ya. Jadi semua itu mesin kita di otak. Jadi ada peran penting daripada otak kita ya. Jadi bagaimana kemudian kekuatan pukulan kita, kecepatan gerakan kita dalam menghajar lawan ya. Jadi itu ada kaitannya dengan kecepatan dan pola pikir kita ya. Jadi misalkan gini, jadi itu cepat. Jadi pukulan cepat, 1 kali pukulan musuh 4 kali kita harus bisa memukul lawan gitu ya. Nah, jadi pada kesempatan sore hari ini guys, saya pengen mengajak semua penonton di Satria Eragon 95 Official untuk kemudian bagaimana kemudian kita melihat kekuatan pukulan dan kecepatan pukulan ya. Jadi di dalam sebuah pertarungan, baik itu yang tidak disengaja, semisal kita dikeroyok, tiba-tiba kita dikeroyok sama begal kah, atau kita berhadapan dengan maling, perampok, atau kita berhadapan dengan lawan yang memang itu memang berniat untuk menyerang kita ya. Jadi setiap lawan yang datang tiba-tiba itu tentu dengan kebrutalannya ya. Jadi kalau ketika lawan kita brutal, jangan juga kita menghadapinya dengan brutal. Jadi pikiran kita harus tenang di dalam menghadapi lawan, baik dia menggunakan senjata apa, dia tangan kosong ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir ketika menghadapi orang yang sebrutal itu ya, katakanlah seperti begal ya. Jadi orang brutal itu ketika dia melakukan sebuah serangan terhadap kita, targetnya menghabisi. Nah, kalau kita jeli, kita menghadapi lawan yang demikian, seperti apa? Kita harus hadapi dengan pikiran jernih. Bagaimana kemudian kita bisa mengelak dari setiap lawannya, dari setiap serangannya, baru kemudian ketika kita masukkan pukulan, target kita, pukulan kita harus bisa merobohkan begal tersebut ya. Jadi kekuatan pukulan, kecepatan gerakan itu 2 hal faktor yang sangat menentukan di dalam sebuah pertarungan ya. Jadi kita kebanyakan gerakan pun ya itu juga memakan tenaga ya. Jadi tidak terlalu produktif ya. Seperti itu pemirsa. Nah, jadi pada kesempatan sore hari ini saya sedikit memberikan pemahaman ya, tentunya itu yang tadi di depan saya jelaskan adalah sebuah pemahaman ya. Ketika kita menghadapi orang brutal, begal ya, sekelas begal, maling, perampok, atau kemudian orang mabuk ya. Jadi apalagi terhadap orang mabuk ya. Jadi orang mabuk itu sangat gampang menghadapinya. Jadi kita nggak usah takut dengan orang mabuk, karena orang mabuk ini otak alam bawah sadarnya nggak jalan ya. Jadi dia asal pukul, asal hajar ya. Nah, itu gertak saja. Ketika dia mabuk itu justru sebaliknya, kita dengan mudah melumpuhkan lawan ya. Oke, tanpa berlama-lama guys, saya akan membawa pemirsa untuk kita menuju latihan tinju saya. Oke,
Yuk, come on. Nah, ini guys. Jadi ini sebuah alat latihan tinju saya ya. Jadi ini isinya batu kerikil dengan tanah ya. Jadi ini beratnya kurang lebih 40 kilo ya, kurang lebihnya 40 kilo. Jadi lumayan berat ya. Nah, ini isinya batu kerikil dengan tanah. Jadi ini latihan saya setiap hari guys, untuk kemudian kita melatih kecepatan pukulan kita dengan kekuatan pukulan kita ya. Oke, yuk kita lihat. Misal seperti ini ya, kita akan melatih kekuatan tangan ya guys. Pukulan kita tangan seperti apa kekuatannya dan kecepatannya ya. Seperti itu ya guys. Nah, ini tadi serangan kita tentunya bertubi-tubi. Kalau seandainya bayangkan guys, kalau ini mengarah ke muka atau gigi lawan, kira-kira bisa rontok nggak? Nah, jadi serangan kita harus berbobot, dan kemudian serangan kita itu harus dengan target. Misalkan serangan itu targetnya kita ke arah dada. Arah dada itu tentu targetnya lawan harus roboh. Kalau dia masuk ke tulang leher harus patah ya. Seperti itu ya guys. Sekali lagi. Ya, seperti itu ya guys. Ya, seperti itu ya guys. Itu kecepatan sebuah pukulan ya, yang dengan target lawan itu harus roboh. Kemudian selain tangan, kita akan melatih kekuatan kaki ya, melalui tendangan ya. Jadi tendangan juga harus mampu merobohkan lawan. Seperti ini ya guys. Seperti itu ya guys. Jadi kaki, tangan itu harus main. Nah, jadi di dalam sebuah pertarungan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kecepatan pukulan kita harus melebihi pisau atau pedang lawan. Prinsipnya dari saya seperti itu guys. Jadi dengan kecepatan tadi kita akan cepat dan tepat, lebih cepat merobohkan lawan ya. Kemudian pukulan-pukulan kita harus tentunya bertenaga ya, berbobot, sehingga dengan pukulan tersebut lawan kita akan roboh. Jadi satu kali pukulan lawan harus 4 kali pukulan kita ya, mungkin seperti itu. Dan kemudian yang lebih tidak kalah pentingnya adalah bahwa di dalam setiap gerakan yang dari video awal maupun sampai sekarang, kalau di Satria Eragon 95 official, kita tidak ada gerakan yang disetting. Jadi itu semuanya gerakannya asli guys. Jadi gerakan yang saya buat itu semuanya asli. Jadi tidak ada reka-reka kamera, tidak ada kemudian gerakan yang memang disetting dengan
digital ya, tidak ada. Jadi itu murni gerakannya, tidak ada diubah-ubah tentunya, dan itu murni asli memang yang saya ciptakan. Dan kemudian bahwa setiap gerakan kita menghadapi lawan, kita sifatnya itu menunggu. Kita itu cuman menunggu gerakan lawan. Jadi seperti apa irama lawan, seperti itu pula serangan kita. Nah, jadi kuda-kuda ya, kuda-kuda ini harus kuat dan tidak bisa dirobohkan lawan. Kuda-kuda kiri ya, kuda-kuda kanan ya. Ya, ini kuda-kuda namanya. Jadi kalaupun lawan menyerang kita dari belakang ya, menghajar kaki kita, itu juga kita tidak akan roboh. Kemudian kuda-kuda kiri juga. Nah, ya. Dan tangan ini harus kuat guys ya. Tangan ini harus kuat membentengi badan kita ya. Kemudian ketika kita menghajar lawan, nah lawan itu targetnya patah ya. Dan kemudian ini juga harus main ya, ini harus kuat guys. Nah makanya beberapa video yang sudah kemarin yang lalu-lalu itu gerakan kita tidak terlalu banyak makan gerakan loncat ya. Itu gerakan semuanya gerakan pendek tapi bertenaga. Nah sekalipun kita menghadapi lebih dari satu lawan, jadi kalau dengan gerakan bunga pedang kita bisa menghalau lawan, dan kemudian kita tinggal tunggu serangan dari lawan seperti apa ya. Cuman perlu saya ingatkan guys, bahwasannya kalau saudara teman-teman ketika menghadapi musuh yang brutal, apalagi menggunakan senjata tajam ya, kalau tidak punya kemampuan dan keahlian bela diri ya, saya kira jurusnya harus lari ya. Jadi jurusnya harus lari daripada kita konyol ya. Nah tapi kalau kemudian kita punya kemampuan, pepatah mengatakan jangan pernah cari musuh, namun ketika ada musuh jangan lari ya. Jadi ketika orang jual kita beli ya, tetaplah rendah hati, tetaplah suka menolong ya. Jadilah kesatria yang betul-betul bermanfaat untuk kemaslahatan umat ya, untuk kemaslahatan orang banyak ya. Sukalah menolong ya, janganlah jadi jagoan hanya jago di kandang dan kemudian takabur ya. Jadi tetaplah rendah hati sebagai seorang kesatria. Demikian yang dapat saya sampaikan guys. Mudah-mudahan setiap konten dan konten hari ini bermanfaat untuk seluruh pemirsa di Satria Eragon 95 Official. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaya. Salam persahabatan untuk seluruh saudaraku di seluruh tanah air Indonesia. Untuk salam bela diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.